Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sehat selalu dan saya berharap kita semua diberi kesehatan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai setting web server dengan cara sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer yang akan saya gunakan. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hendra Jaya MT, dengan mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan. Nama mahasiswa saya sendiri Nugra Wulandari AL. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan web server. Nah, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, beberapa server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan web server biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server, sehingga untuk memproses sebuah website. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan singkat mengenai web server. Nah, sebelum itu saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman soal mengenai web server ini ya. Nah, di sini ada soal di mana setting web server pada Cisco Packet Tracer yang kita butuhkan satu PC dan satu server, di mana PC ini terdiri dari IP 192.168.1.2/24. Nah, kemudian servernya memiliki IP 192.168.1.1/24. Nah, setelah itu kita akan melakukan config dengan masuk ke HTTP, dengan masuk HTTP, lalu kita akan membuat dua file, di mana file pertama yaitu index.html, dan file kedua itu galeri HTML. Nah, setelah itu kita akan memasukkan ini skripnya, di mana index.html itu skripnya yang ini dan galeri HTML itu skripnya yang ini. Nah, jika kita sudah memasukkan skrip dan melakukan config, maka kita akan melakukan pengujian atau tes apakah setting web server menggunakan Cisco kita ini berhasil atau tidak dengan masuk ke desktop, kemudian masuk ke web browser, dan kita lihat jika muncul tampilan seperti ini, itu tandanya pengujian yang kita lakukan itu sudah berhasil. Nah, maka langsung saja ya teman-teman kita coba di Cisco. Nah, seperti yang di soal tadi, kita membutuhkan satu PC dan satu server. Nah, di sini kita ambil PC, kita masuk ke Add Device, kemudian kita klik ini, Add Device ya, yang ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu PC, kita letakkan di sini, kemudian satu server. Nah, setelah itu saya ingin mengubah nama dari PC dan server ini, di mana PC menjadi PC 01 dan server menjadi web server. Oke. Nah, setelah itu saya ingin menghubungkan PC ke server dengan menggunakan kabel cross. Nah, caranya itu klik connection,
lalu kita pilih kabel cross. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, setelah kita menghubungkan PC ke server dengan menggunakan kabel cross, langkah selanjutnya itu saya ingin memberikan IP sesuai di soal tadi ke PC dan server. Nah, kita ke PC terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP-nya. Di mana di soal tadi IP-nya itu 192.168.1.2. Kemudian subnet max-nya muncul sendiri. Lalu kita beralih ke server, masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Subnet max-nya otomatis muncul, kemudian kita close. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya ingin memberikan note terlebih dahulu. 192 di mana PC 1 tadi itu IP-nya 192.168.1.2. Sedangkan server IP-nya itu 192.168.1.1. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke configuration atau config dengan masuk ke HTTP. Lalu caranya itu kita klik server, kemudian kita ini masuk ke config, kita pilih HTTP. Kemudian di sini file pertama itu kita beri nama index ya, index.html. Kemudian scriptnya ini kita copy sesuai yang di soal tadi. Nah, di sini saya sudah kasih pindah di Word dan saya perbaiki sedikit ya. Nah, kemudian saya tinggal copy. Oke, kita copy di sini. Kita paste di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke file kedua atau next page. Kemudian kita ganti nama filenya menjadi galeri HTML. Galeri HTML. Kemudian kita copy scriptnya tadi untuk galeri HTML itu yang ini. Nah, kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, nah lalu kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Nah, pengujiannya itu dengan cara seperti ini. Kita klik server, lalu kita masuk ke desktop. Nah, di sini kita klik web browser. Ini ya teman-teman, web browser, lalu kita klik. Kemudian kita masukkan IP dari server yaitu 192.168.1.1. Lalu kita klik go. Nah, sudah muncul teman-teman di sini, sudah muncul unm.ac.id karena sesuai dengan yang di script tadi kita masukkan memang unm.ac.id. Kemudian seperti ini ya, saya perlihatkan. Nah, ini unm.ac.id, unm.ac.id. Selanjutnya kita klik galeri karena tadi kita juga masukkan script untuk folder atau file galeri ya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Kan tadi yang menjadi pembeda itu di scriptnya itu yang menjadi pembeda yang ini ya. Di sini di galeri HTML itu file galeri HTML itu kita masukkan nama negara di mana Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, kita lakukan pengujian dan di sini sudah muncul di file galeri muncul Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu artinya pengujian yang kita lakukan untuk setting web server menggunakan Cisco sudah berhasil. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.